Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Srina Dewi, NPM 171302306. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video micro teaching untuk keperluan nilai ujian akhir semester mata kuliah micro teaching dengan materi larutan penyangga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi Bu. Pagi Ibu. ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, walaupun kalian tetap di rumah aja, tapi tetap proses pembelajaran itu harus dilaksanakan. Karena untuk keperluan pengambilan nilai dan supaya pengetahuan kalian lebih baik. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang larutan penyangga. Dan kalian juga akan Ibu tampilkan mengenai video animasi percobaan larutan penyangga. Kenapa pakai video? Karena kan untuk saat ini tidak mungkin sekali kita untuk melakukan percobaan. Nah, minggu lalu itu sudah Ibu tugaskan ya untuk membuat prosedur percobaan terkait apa? Larutan penyangga. Ya. Oh ya, terkait larutan penyangga ya. Nah, itu kan sudah kalian kumpulkan lewat email Ibu. Oke, untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita dipermudah dalam proses belajar hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, jadi hari ini kita belajarnya sambil sedikit bermain ya. Nama permainannya semakin banyak maka aku akan semakin bersinar. Nah, cara permainannya itu mudah banget nih. Kalian setiap melontarkan pertanyaan atau memberikan jawaban atas pertanyaan, kalian akan mendapatkan 1 bintang. Ya. Jadi, semakin banyak kalian mendapatkan bintang, maka kalian akan bersinar. Oleh karena itu kalian akan mendapatkan nilai tambahan juga dari Ibu. Ya, jadi misinya mengumpulkan banyak bintang. Gimana? Seru nggak? Ya. Seru. Oke ya. Ibu akan menampilkan LKPD terlebih dahulu. Sebelumnya LKPD-nya sudah Ibu bagikan di grup WA ya semalam. Ya Bu. Kalian bisa buka lagi. Sudah tampil di layar kalian LKPD-nya? Belum. Oh, udah Bu. Bagaimana dengan yang lain? Sudah tampil? Sudah. Oke. Nah, jadi hari ini kan kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Jadi di sini Ibu sajikan wacana terkait larutan penyangga yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca, Ibu beri waktu 3 menit. Bagaimana, cukup? Cukup. Cukup ya. Nah, dan Ibu harapkan kalian di sini kalau tidak mengerti dari wacana ini, kalian harus bertanya ya. Jangan diem aja. Kalau kalian diem aja nanti Ibu anggap kalian sudah paham dengan materinya. Kalau sudah paham, Ibu anggap kalian langsung ujian saja. Gimana? Setuju nggak? Nah, oke. Oleh karena itu, dipahami betul-betul wacananya ya. Silakan dimulai dari sekarang bisa membaca wacananya.
Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis ya. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan. Bu. Ya, Sartika. Ya. Oh, Nila dulu ya. Nila dulu tadi yang duluan tunjuk tangan. Ayo Nila. Nila, suaranya tidak ada Nila. Saya Bu ingin bertanya. Nah, Nila sedang bertanya tapi ini suara Nila tidak kedengaran ya. Iya, saya Bu. Kalau gitu Udah, Bu, saya. Sartika dulu aja ya, Sartika. Ayo silakan Sartika. Nila diperbaiki Ya. ya mikrofonnya. Ini Bu, saya mau nanya, apa sih larutan penyangga itu, Bu? Apa sih larutan penyangga itu? Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Nilai ini sepertinya sinyalnya error ya. Oke. Lalu siapa lagi? Ica Bu. Oh ya, silakan Ica. Yang ingin saya tanyakan, Ya. apakah larutan penyanggahnya itu satu jenis ya Bu? Kan ada jenis larutan penyangga atau ada larutan jenis penyangga? Oh, jadi apakah larutan penyangga itu punya banyak macam-macam gitu ya? Macam-macam dari larutan penyangga ya? Jenis-jenis dari larutan penyangga ada apa saja? Oke, Nila, bagaimana Nila? Nila, suara. Oke ya, kita lanjut ke LKPD tadi. Nila, ada pertanyaan apa tadi pertanyaan Nila? Tidak Bu, pertanyaan saya sama seperti Sartika. Walah, ternyata sama ya. Oke, kita ke perolehan bintang dulu ya. Tadi yang menjawab pertanyaan pertama kali itu siapa? Sartika ya. Sartika. Lalu Ica juga bertanya. Oke. Nila, nggak apa-apa deh Ibu kasih bintang ya. Walaupun pertanyaannya sama. Yang penting sudah berani untuk bertanya. Oke, lanjut ke LKPD-nya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan teman-temannya ini, pertanyaan dari Sartika dan Ica, kalian Ibu berikan video percobaan dari larutan penyangga, video animasinya ya. Selamat menonton. Nah, nanti perhatikan di LKPD. Di LKPD ini kan ada tabel hasil pengamatan, terlihat tidak di layar? Terlihat. Lihat ya. Nah, nanti tabel hasil pengamatannya diisi sesuai dengan video animasi yang Ibu tampilkan. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Sebentar, videonya terlihat nggak? Lihat. Oke ya, selamat menonton. Halo, kembali lagi bersama saya Heru Kristianto. Kali ini saya akan menjelaskan video praktikum percobaan 5 mengenai larutan penyangga. Video ini sebagai syarat sebelum melakukan prosedur kerja dalam buku penuntun praktikum interaktif kimia larutan yang saya kembangkan. Baik, langsung saja kita lihat video praktikum percobaan 5 mengenai larutan penyangga. Untuk larutan yang pertama, yaitu larutan NaCl 0,1 molar, kita ukur nilai pH-nya menggunakan pH meter, ternyata diperoleh pH sama dengan 7. Kemudian untuk larutan yang kedua, yaitu larutan CH3COOH 0,1 molar dengan larutan CH3CONA 0,1 molar.
Ternyata diperoleh nilai pH sama dengan 4. Kemudian untuk larutan yang ketiga, larutan NH3 0,1 molar dengan larutan NH4Cl 0,1 molar diperoleh nilai pH sama dengan 11. Setelah itu kita tempatkan masing-masing larutan dalam 3 wadah dengan volume yang sama. Untuk wadah pertama kita tambahkan HCl 0,1 molar, wadah kedua kita tambahkan NO 0,1 molar, dan wadah ketiga kita tambahkan Aquades. Untuk pH larutan yang pertama, penambahan Aquades ternyata diperoleh pH sama dengan 7. Penambahan NaOH ternyata diperoleh nilai pH sama dengan 11, dan penambahan HCl ternyata diperoleh nilai pH sama dengan 4. Untuk larutan yang kedua, kita ukur nilai pH-nya. Penambahan Aquades ternyata 4, bahan NaOH juga 4, dan HCl juga 4. Untuk larutan yang ketiga, kita ukur nilai pH-nya. Penambahan Aquades pH-nya 11, penambahan NaOH 11. Dari ketiga larutan tersebut, manakah yang merupakan larutan penyangga? Ternyata larutan yang kedua dan ketiga merupakan larutan penyangga dengan larutan kedua. Oke, cukup. Bagaimana, sudah didapat hasilnya? Sudah dicatat belum? Ya, Bu. Ya. Oke, coba Ibu mau untuk larutan pertama NaCl, bagaimana Nila, hasilnya Nila? Ya, Bu. Larutan NaCl pH mula-mulanya 7. Oke, lalu Kemudian setelah ditambah pH-nya, setelah ditambah 1 mili HCl 1 molar, pH-nya menjadi 4. oke, lalu Kemudian ditambah pH setelah ditambah 1 mili NaOH 1 molar, pH-nya 8. oke, ya terakhir. Yang terakhir setelah ditambah 1 mili Aquades, pH-nya 7. Oke, dan untuk larutan kedua bagaimana Sartika hasilnya? Larutan kedua itu pH mula-mulanya 4. Oke. Terus setelah ditambahkan 1 mili HCl itu tuh 4 juga. Terus setelah ditambahkan 1 mili NaOH 4 juga pH-nya. Kemudian setelah ditambahkan 1 mili Aquades 4 juga, Bu. Ya. Lalu larutan terakhir bagaimana Ica? Itu NH4OH plus NH4Cl ya, Bu? Iya, pH mula-mulanya, aduh maaf Bu, tadi kecepatan videonya. oh kecepatan ya, mau diulang? Boleh? Kita langsung ke hasilnya aja ya. Jadi begini, kalau di video itu pakai NH3 ya. Nah, NH3, kalau NH3 dalam air itu disebut NH4OH. Jadi NH3 dalam air itu NH4OH ya. Karena di sini kita menggunakan larutan konsepnya. Ibu putarkan lagi videonya. Langsung ke bagian Ica aja ya. Ini perhatikan ya Ica ya. Iya, Bu. Untuk larutan yang ketiga, kita ukur nilai pH-nya. Penambahan Aquades pH-nya 11, penambahan NaOH pH-nya 11, dan penambahan HCl juga 11. Dari ketiga larutan tersebut, manakah yang merupakan larutan penyangga? Ternyata larutan yang kedua dan ketiga merupakan larutan penyangga dengan larutan kedua dengan nilai pH sama dengan 4, dan larutan yang ketiga dengan nilai pH sama dengan 11. Demikian penjelasan video praktikum percobaan 5 mengenai larutan penyangga. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke Ica, sudah ketemu hasilnya, sudah Ya. dapat? Sudah, Bu. Bagaimana pH-nya, nilai pH-nya?
Jadi pH mula-mulanya itu 11. Oke, lalu Kemudian pH setelah ditambah 1 mili HCl 1 molar itu 11. iya, terus Nah, kemudian pH setelah ditambah 1 mili NaOH 1 molar itu pH-nya 11. oke, lalu Dan pH setelah ditambah 1 mili aquadis itu pH-nya 11. oke, 11 juga ya. Nah, oke di sini tadi udah pada jawab pertanyaan semua, Ibu beri bintang dulu. Terlihat tidak jumlah bintangnya? Nila, kenapa mikrofonnya di-mute, Nila? Iya, dapat 2 bintang Bu ya saya. Oke, lalu ke LKPD lagi. Nah, perhatikan, bagaimana nih nilai pH pada beberapa larutan dan campuran larutan yang ada di tabel hasil pengamatan? Bagaimana nilai pH-nya? Berubah-ubah, Bu. Tapi Ya. ada yang sama. Ya. Nah, ada Sartika dan Nila, jadi ada yang berubah, juga ada yang sama. Lalu, larutan apa saja yang mengalami perubahan pH? Larutan NaCl. Larutan NaCl ya. Oh iya, jadi larutan NaCl ini larutan yang mengalami perubahan pH secara drastis setelah ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit air. Betul ya, Ica? Diingat ya, nanti kalian dapat bintang berapa ya sekalian ya. Biar fokus ke pertanyaannya dulu. Lalu, selanjutnya nah, dari tabel hasil pengamatan ini, kan tadi pH yang berubah NaCl. Nah, kalau pH yang relatif tetap atau yang tetap, itu larutan apa aja? Saya Bu, Ya, Nila, bagaimana Nila? ya larutan yang pH-nya relatif tetap itu campuran larutan CH3COOH 0,1 molar dengan CH3COONA 0,1 molar dan campuran 25 mili larutan NaH4OH 0,1 molar dengan NH4Cl 0,1 molar. Oke. Nah, dari jawaban Nila ada yang ingin menambahkan nggak? Atau ada yang berbeda jawabannya? Setuju, Bu. Sama, Bu. Oh, sama ya. Oke, jadi di sini pH larutan yang cenderung tetap itu terdapat pada campuran dari CH3COOH, nih larutan nomor 2, dan larutan dari NH4OH plus NH4Cl. Nah, larutan inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Alasannya kenapa sih dia disebut larutan penyangga? Yang dua larutan ini? Ya, ini bukan, Bu, karena mempertahankan nilai pH-nya. Iya, betul, ketua kelas. Jadi, kenapa dia bisa disebut larutan penyangga? Karena dia dapat mempertahankan pH-nya. Meski ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, ataupun sedikit pengenceran. Nah, udah tahu nih sedikit tentang larutan penyangga. Jadi, di benak kalian sendiri, larutan penyangga itu apa sih? Saya Bu, Larutan yang dapat mempertahankan pH, Bu. Kurang sedikit lagi. Yang lain bagaimana? saya. Oh ya, Nila, silakan Nila. Ya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambah larutan asam, larutan basa, atau air. Aduh, sedikit lagi. Ayo sedikit lagi. Sedikit lagi. Bu, coba Bu, saya Bu. Ya, silakan ketua kelas. Larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan harga pH-nya meski ditambahkan larutan asam, larutan basa, atau pengenceran. Iya, jadi benar apa yang kata ketua kelas tadi ya. Larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH meski ditambahkan sedikit
Nah, harus sedikit ya, sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit pengenceran. Kenapa sih harus sedikit? Karena kalau banyak, pasti dia akan merubah pH-nya itu. pH-nya bakal berubah-ubah kalau dia larutan yang kita pakai, larutan asam, basa, atau pengencerannya banyak, maka pH-nya pun akan berubah drastis. Oke, sampai sini ada yang punya pendapat lain? Udah saya Ya, bagaimana Ica? Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meski ditambahkan sedikit larutan asam, larutan basa, atau sedikit pengenceran, Bu. Oh iya, iya itu sama yang seperti Ibu katakan barusan ya. Oke. Oke, itu mengenai pengertian larutan penyangga. Kita ke perolehan bintang dulu ya. Di sini tadi Sartika dapat bintang berapa, Sartika? 1. Dapat 1. Ica? Kira-kira jawab pertanyaan berapa tadi, Ica? 1, Bu. aku 1 lagi, kan aku tadi 2 kali, Bu. Oh iya, iya. Berarti aku juga 2 kali, Bu. Oke. Nila? Nila jawab berapa kali, Nila? 2, Bu. Waduh, sengit sekali ya ini ya. Sengit sekali. Keri. Oke, kita lanjut ke fokus selanjutnya. Nah, sekarang fokus kita hanya ke 2 larutan ini saja. Larutan yang disebut dengan larutan penyangga. Nah, di sini larutan yang disebut larutan penyangga ada 2 kan? Larutan apa aja? Iya. Larutan CH3COH plus dengan CH3COH dan lalu larutan NH4OH plus NH4Cl. Oke, ya, Ica dapat bintang lagi. Oke, nah, fokus kita ke 2 larutan ini. Sekarang perhatikan untuk larutan nomor 2, larutan campuran CH3COOH dengan CH3COONA. Rentang pH-nya, dia berada di rentang pH berapa untuk larutan nomor 2 ini? Saya, Bu. Ya, Nila silakan. Berada di bawah 7. Berada di bawah 7, Bu. Ya, kalau suatu larutan yang memiliki pH di bawah 7 termasuk apa? Asam. Asam. Ya, betul. Nah, karena ini larutan penyangga, maka larutan campuran CH3COOH dan CH3COONA yang memiliki pH 4 itu termasuk larutan penyangga Asam. asam. Nah, kalau sekarang kita fokus ke larutan yang nomor 3, NH4OH dengan NH4Cl. Rentang pH-nya berada di mana? Berada di Atas 7, Bu. Berada di atas 7. Nah, kalau berada di atas 7, dia larutan asam atau basah? Basah. Berarti larutan penyangga itu. Basah. Iya. Larutan nomor 3 merupakan larutan penyangga basah. Oke, kita ke perolehan bintang lagi. Ya, siapa tadi yang jawab pertanyaan banyak? Aku jawab. Aku juga jawab. Semuanya jawab ya. Ya. Semangat sekali anak-anak ibu hari ini ya. Sarapan pakai apa tadi? Pakai bubur, Bu. Bubur ya. Oke. Sekarang jadi sudah tahu ya jenis larutan penyangga ada berapa? Dari berdasarkan percobaan ini, jenis larutan ya betul. Iya. Ada apa aja, Nila? Penyangga asam dan larutan penyangga basah. Iya betul. Nah, jadi jenis larutan itu ada jenis larutan penyangga itu ada 2, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga Basah. Nah, tadi yang bertanya terkait pengertian larutan penyangga. Ica, coba Ibu mau kamu mengkomunikasikan kembali apa sih arti dari larutan penyangga itu? Menurut bahasamu. Ya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit pengenceran, Bu.
Oke, good. Yang lain sudah paham Paham, Bu. pengertiannya? Bu. Oke, Paham. sekarang untuk pertanyaan dari Sartika nih. Sartika ya tadi. Untuk jenis-jenis larutan penyangga Sartika. Berdasarkan materi hari ini, ada berapa jenis larutan penyangga? Ada 2, Bu, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu pH-nya di bawah 7, kalau larutan penyangga basa di atas. Nah, kalau berdasarkan percobaan ini, Nila, larutan penyangga asam itu larutan apa yang dipakai pada percobaan ini? Ya, Bu. Berdasarkan percobaan, larutan penyangga asam yang digunakan pada percobaan ini itu larutan apa? Oh ya, larutan penyangga asam dalam percobaan ini yaitu CH3COOH, campuran antara CH3COOH dengan CH3COONA. Bagaimana dengan penyangga basanya? Nah, untuk penyangga basanya, campuran antara NH4OH dengan NH4Cl. Ya, good. Semuanya tepuk tangan dulu dong. Ya ampun, anak-anak Ibu pinter banget. Kita keperolehan bintang lagi. Ya, bintang yang Ibu buat kurang ternyata ya. Kalian semangat sekali menjawabnya. Saya 2, Bu. Saya lebih dari 2 ini, Bu. Oh iya ya. Aduh, Sartika dengan Ica ini balapan ini bintangnya ya. Oke, nah sekarang kita udah sampai di akhir pelajaran. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH meski ditambahkan sedikit. Ingat ya, harus sedikit. Kenapa sedikit? Ada yang tahu kenapa sedikit? Banyak. Kenapa sedikit? Karena apa, Sartika? Bu. Karena kalau dia banyak, maka dia berubah pH-nya. nah, iya betul. Maka pH-nya bakal berubah drastis ya. Oke, 1 bintang lagi untuk Sartika. Diborong ya, terpaksa Ibu ngambil bintang di atas ini. Oke, nah sekarang kita udah sampai di akhir pelajaran. Nah, Ibu tugaskan kepada kalian, LKPD ini diisi ya. Kalau kalian benar-benar memahami pertemuan hari ini, pertanyaan pada LKPD itu udah sesuai dengan apa yang Ibu lontarkan pada pertemuan hari ini. Nah, jadi nanti kalian ini diisi, lalu kalian kumpul, kirimkan ke email Ibu, dengan Ibu berikan tambahan di bagian mengkomunikasikan di bawah sini. Terlihat di layar? Lihat, Bu. Nah, nanti kalian tambahkan rangkuman percobaan dari video animasi percobaan yang Ibu tampilkan tadi. Ya, jadi Bu, kalian rangkum bagaimana proses alurnya, hasilnya bagaimana, lalu kalian tulis juga pengertian dan jenis larutan penyangganya. Dibuat paragraf saja. Bagaimana? Paham? Paham. Paham, Bu. Paham. Nah, ini lebih baik dikumpulkan nanti siang, kecepatan nggak? Kecepatan, Bu. Kecepatan, karena masih ada mata pelajaran yang lain. Oke, kalau tidak, Ibu tunggu sampai sebelum maghrib deh ya, sebelum jam 6 sore ya. Ya, Bu. Oke. Apa? Nah, untuk latihan kalian nih, supaya kalian tidak, otaknya mungkin terasah dengan materi hari ini, silakan buka buku paket halaman 112. Di situ nanti kalian kerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Tidak usah 1 sampai 3 aja ya, Bu? Iya, 1 sampai 3. Halaman 112. Ya, Bu. Tulis ya, Bu. Tandain dulu. Nah, kalau ini nanti dikumpulnya minggu depan aja, di foto, kirim ke WA Ibu aja, nggak usah lewat email. Ya? Bu. Ya, Bu. Oke, ada yang ditanyakan terkait pertemuan hari ini? Bu, tidak.
Tidak. Nah, pesan Ibu sekali lagi tetap stay at home, jaga kebersihan, jaga jarak. Kalau ingin terpaksa keluar pakai masker, selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Dan selalu berdoa ya, semoga wabah ini cepat selesai dan kita dapat melakukan pembelajaran seperti mana biasanya. Oh iya, kita ke perolehan bintang tadi ya. Siapa nih yang jadi mega bintang hari ini? Oke, kita hitung dulu. Ica ini mendapatkan 7 bintang. Lalu Sartika mendapatkan 8 bintang. Lalu Nila 6 bintang. Oke, jadi yang menjadi mega bintang pada hari ini, jeng jeng, adalah Sartika. Sartika dapat nilai plus ya hari ini. Yang lain jangan patah semangat. Masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri minggu depan. Oh ya, untuk materi minggu depan, Ibu sampaikan dulu. Jadi, kalian minggu depan akan mempelajari tentang bagaimana sih kok bisa ya larutan penyangga itu mempertahankan pH-nya, bagaimana sih mekanismenya. Nah, itu dibahas ke pertemuan selanjutnya. Dibaca-baca materinya, selalu belajar. Semangat! Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.